Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam posisi minus. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengatakan kondisi keuangan Indonesia masih normal. Tapi bagaimanapun kata resesi sudah menjadi kata kunci dicari oleh banyak orang. Apakah kita, seberapa dekat kita dengan resesi? Kami sedikit berikan gambarannya. Sekarang waspada resesi saat pandemi. Ada beberapa negara sejak awal Juli sudah ada beberapa negara yang menyatakan mereka resesi. Di antaranya adalah 5 negara ini yang sudah menyatakan resesi. Yang pertama adalah Jerman. Jerman pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama minus 2,2%, di kuartal kedua turun minus 11,7%. Cukup dalam. Kemudian kita lihat Amerika Serikat di kuartal pertama 2020 minus 5%, di kuartal kedua setelah pandemi terjadi minus 32,9%. Kemudian Singapura, negara tetangga, minus 0,3% di kuartal pertama, kemudian di kuartal kedua turun jatuh minus 12,6%. Bagaimana dengan Korea Selatan? Korea Selatan minus 1,4% di kuartal pertama, kemudian minus 3% di kuartal kedua. Dan begitu pula Hong Kong. Hong Kong ada sedikit sekali penurunannya tapi tetap minus 9,1% di kuartal pertama, di kuartal kedua naik sedikit menjadi minus 9% setelah pandemi bisa mereka tangani dengan baik. Resesi ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang semakin menekan perekonomian mereka yang memang sudah minus sebelumnya. Jadi sudah terjadi penurunan dalam 2 kuartal berturut-turut. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat seperti kita ketahui baru saja BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan jika dilihat sejak tahun 2018, kita lihat perkembangannya dulu. Kalau misalnya melihat hanya di kotak ini saja, agak sulit melihat ya, tapi kita lihat perkembangan dari 2018, pertumbuhannya seperti ini. Kuartal 1 pertumbuhannya sekitar 5%, 506, 527, 517, 518. Kemudian di 2019 ada penurunan 507, berkisar hanya sekitar 5% sampai terakhir penutup hanya 4,97%. Kemudian di kuartal pertama tahun 2020 2,97% dan di kuartal kedua tahun 2020 minus 5,32%. Ini yang terjadi di Indonesia setelah pandemi COVID-19 terjadi sejak bulan Maret 2020. Lalu apa sebenarnya setelah pengumuman itu, pertanyaan sekarang, apakah kita resesi? Ini dia, apakah kita resesi? Pemerintah sudah mengatakan Indonesia belum resesi karena ada beberapa indikator resesi. Di antaranya adalah 3 ini ya. Di antaranya 3 ini. Yang pertama ada ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Jadi apabila produksi tinggi tapi konsumsi rendah, nggak ada yang beli barangnya, oke? Atau misalnya konsumsi tinggi tapi produksi rendah, akhirnya harus impor dan itu bisa mempengaruhi neraca perdagangan. Kemudian yang berikutnya yang juga menjadi indikator resesi adalah pengangguran yang tinggi. Angka pengangguran tinggi. OECD mencatat tingkat pengangguran di Indonesia memang terus naik. Terutama sejak awal tahun ya, karena ada pandemi, banyak yang kemudian di PHK, banyak yang diberhentikan. Hingga terakhir adalah 8,5% pada bulan April, ini menurut OECD. Lalu terakhir yang juga menjadi indikator apakah kita resesi atau tidak adalah pertumbuhan ekonomi. Penurunan PDB 2 kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi minus di 2 kuartal berturut-turut. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan pemerintah sekarang? Pertama adalah meningkatkan daya beli. Seperti informasi yang sudah Anda saksikan sebelumnya. Bantuan langsung tunai akan dikucurkan pemerintah. 2,4 juta akan diberikan. Skemanya masih diatur pemerintah. Rencananya mulai bulan September. Tujuannya apa? Ini untuk pekerja dengan gaji di bawah 5 juta. Tujuannya apa? Agar itu dibelanjakan, agar daya beli meningkat, agar ekonomi bergerak. Selain itu tidak hanya itu. Jadi ada juga anggaran yang sudah dimiliki oleh kementerian dan lembaga. Dan ini sudah sering mendapat saran dari banyak pihak agar segera dicairkan karena penyerapannya masih kurang. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo juga sudah meminta kementerian agar lebih agresif untuk menyerap anggaran. Karena anggarannya ada tapi belum dibelanjakan. Nah, ini PR-nya. Harus bisa secepat mungkin dilakukan. Dan jangan lupa, pelonggaran saat pandemi ini yang sekarang terjadi, pelonggaran di mana-mana, harapannya ekonomi bisa jalan. Jangan sampai kita kehilangan dua-duanya, ekonomi dan kesehatan publik yang terancam.